Shalom anak-anak semua yang ada di rumah. Apa kalian penuh dengan sukacita? Tante harap kalian semua penuh dengan sukacita. Ayo, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Walau di rumah kita tetap harus semangat ya. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian dari terbit matahari. Semua pakai gerakan ya anak-anak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Biarlah nama Tuhan dipuji. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ayo anak-anak, kita sambung pujian, dikepak-kepakkan sayapnya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke... Sekali lagi, goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Anak-anak yang di rumah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyanyi, jangan pernah menyerah. Kita mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh dengan hati kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita sungguh-sungguh mengangkat pujian ini. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi semua kami yang ada di sini. Demikian juga dengan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau berada bersama-sama dengan kami dan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo, halo. Wah, adik-adik sekarang bersama dengan Kak Herli ditemani oleh, ayo ngomong. Namaku Nana. Siapa namamu? Aku malu. Loh, kok malu? Gak boleh malu. Anak Tuhan kok malu? Oh, gak boleh malu ya? Iya, anak Tuhan tidak boleh malu. Harus berani, semangat. Nah, sekarang kasih tahu teman-teman tuh yang ada di rumah. Siapa namamu? Siap. Teman-teman sudah siap mendengarkan aku? Oke, aku tidak akan malu lagi, aku akan berani. Hitung ya Kak. Oke, Kakak hitung. 1, 2, 3. Nunggu ya. Nah, waduh, kok lama banget. Ayo cepetan. Oke, siap. Loh, kok malah nyanyi? Tadi kakak bilang aku harus pede. Oh ya, lanjutkan. Itulah namaku. Orang memanggilku. Hosana, itulah namaku. Oh, teman-teman sudah tahu kan namamu? Iya, namaku Dana. Nama panjangnya Hosana. Panjang sekali namanya ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Loh, itu siapa? Itu siapa tuh Kak? Wah, itu adalah, coba kamu perhatikan. Itu orang yang pendek, dia membawa sebuah buku. Buku itu isinya catatan nama orang. Oh, untuk apa itu?
itu untuk mencatat nama-nama orang yang harus membayar pajak. Nah, di tangan sebelahnya lagi itu dia membawa kantong uang. Wah, uang. Iya, itu uang dari orang-orang yang ditagih oleh orang itu. Namanya adalah Zakheus. Aku tahu. Zakheus itu Tante Daniel pernah cerita tentang Zakheus. Nah, banyak yang sudah pernah mendengarkan cerita tentang Zakheus itu. Kelas Markus mungkin sudah pernah, Lukas mungkin sudah pernah, Musa, Yosua. Iya, aku tahu. Nah, hari ini kakak akan menceritakan lagi tentang Zakheus. Wah, suatu hari, loh, ngapain itu dia? Dia mendengarkan orang-orang banyak menceritakan tentang seseorang. Namanya Yesus. Oh, aku juga tahu itu Yesus. Guru sekolah mingguku sering cerita tentang Yesus. Sekarang kamu dengarkan dulu. Nah, begitu dia mendengar tentang Yesus, wah, dia berpikir dengan kepalanya ya Kak? Iya, berpikir dengan kepalanya tentu saja. Wah, dia berpikir-pikir, bagaimana bisa ya orang sakit kusta bisa sembuh, nggak pakai ke dokter. Wah, hebat Tuhan Yesus, memang hebat. Kemudian ada orang buta juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Wah, Yesus luar biasa, itu Yesusku loh, itu Yesusku. Iya, Yesusnya kakak juga. Nah, kemudian orang-orang itu pada berkumpul, mereka ingin melihat Yesus. Wah iya, tetapi Zakheus ini, dia ingin juga melihat Tuhan Yesus. Wah, dia berlari dengan sekuat tenaga. Wah ya itu Kak, dia berlari sampai tersengal-sengal. Nah, dia berlari, tetapi pada saat Tuhan Yesus sedang lewat, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Kenapa? Aku tahu. Karena Zakheus badannya pendek. Wah, ingatanmu kuat ya. Iya, puji Tuhan, aku masih ingat. Nah, kemudian Zakheus berpikir, aku harus bagaimana ya? Karena hatiku ini sangat ingin bertemu dengan Yesus. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sangat tidak masuk akal. Aku harus mencari cara. Dia memeras pikirannya. Nah, tiba-tiba dia melihat sebuah pohon. Wah, seperti pohon itu. Iya, seperti pohon itu. Tetapi waktu itu orang-orang itu belum sampai di sana. Zakheus bersegera naik ke atas pohon. Wah, dia naik. Dia sudah tidak peduli lagi bahwa dia adalah orang penting. Wah, dia adalah kepala pemungut cukai. Dia tidak peduli lagi. Pokoknya aku mau ketemu sama Tuhan Yesus. Aku mau naik pohon itu supaya bisa kelihatan dengan Tuhan Yesus. Dia naik ke atas pohon itu adik-adik. Nah, benar saja. Tidak lama kemudian Tuhan Yesus lewat. Wah, Tuhan Yesus lewat. Kemudian Tuhan Yesus melihat ke atas pohon. Wah, ada Zakheus di sana. Ya, kemudian Tuhan Yesus melihat ke arah Zakheus. Lalu Tuhan Yesus menyapa Zakheus. Apa kata Tuhan Yesus? Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menetap di rumahmu. Wah, senangnya ada Tuhan Yesus. Nah, demikian juga dengan Zakheus. Zakheus senang sekali. Dia segera turun. Kemudian menyambut Tuhan Yesus di rumahnya. Wah, Tuhan Yesus diperhatikan oleh orang banyak. Wah, Tuhan Yesus masuk ke rumahnya Zakheus dan duduk dengan orang berdosa. Wah, baik tidak ya kalau kita membicarakan yang buruk tentang orang lain? Tidak baik, tidak baik, tidak baik. Iya, tidak baik ya adik-adik ya. Kalau ada orang
sedang mendapatkan kebaikan, mendapatkan berkat, harusnya kita juga ikut bersyukur. Nah, Zakius ini senang sekali sampai kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan barang siapa yang pernah kuperas, itu akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, luar biasa. Zakius berubah ya Kak. Memang itu dia. Zakius bertobat sejak Tuhan Yesus menyapa dia, menyuruhnya turun dan menetap di rumah Zakius. Bahkan melewatkan banyak waktu dengan Zakius. Nah, perubahan terjadi dalam diri Zakius. Apa yang berubah? Dia mengembalikan apa yang sudah dia ambil 4 kali lipat. Wah. Kemudian separuh dari miliknya dia berikan kepada orang miskin. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Bukan Zakius yang luar biasa, tapi Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus bisa merubah kita yang tadinya jahat, pelit, wah bisa menjadi baik dan murah hati. Nah adik-adik, kakak percaya Tuhan Yesus ada di dalam hati kalian. Dalam hatiku juga ada Tuhan Yesus. Nah di hati teman-teman juga pasti ada Tuhan Yesus. Ada. Nah kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kalian, percayalah Tuhan bisa merubah kalian menjadi pribadi yang sesuai dan berkenan dengan kehendak Allah. Nah, firman Tuhan hari ini Tante ambil dari kitab Roma 12 ayat 2. Kita buka kitab kita Roma 12 ayat 2. Kita baca ya bersama-sama. Tunggu Kak. Aku pernah ayat hafalan kayak gitu loh. Roma 12 ayat 2. Wah, benarkah? Iya, aku hafal. Nah, adik-adik, tadi Nana mau menyampaikan firman Tuhan Roma 12 ayat 2. Nanti adik-adik cek ya, adik-adik baca juga. Apakah Nana bisa menghafal dengan baik? Ya, siap Nana? Siap. Coba ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sudah selesai? Sudah, itu memang bunyi ayatnya. Bagaimana adik-adik? Apakah Nana bisa menghafal dengan baik? Wah, Nana luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Iya, Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita hikmat dan hati yang luar biasa, sehingga kita bisa melakukan apa yang berkenan kepada Allah dan kita menjadi pribadi yang baru. Walaupun kita tetap ada di rumah, tetapi kita tetap memuji Tuhan. Seperti aku juga memuji Tuhan. Iya, kita tetap baca Alkitab. Aku tidak hanya membaca, tapi aku juga menghafalkan. Bagus, tetap berdoa. Aku juga bisa berdoa. Wah, luar biasa. Baca firman, memuji nama Tuhan. Kemudian jangan lupa menjadi pelaku firman. Bagaimana ya caranya? Wah, kerjakan yang baik. Mulailah dari rumahmu sendiri. Rumahku? Iya. Aku tahu. Aku mau bantu mamaku
bagi permen dengan adik. Kemudian aku mau mijeti ayah. Wah, hebat. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberiku hikmat. Ya, puji Tuhan, anak-anak bisa melakukan banyak hal yang lain. Kalian tinggal berdoa, kemudian minta Roh Kudus mengingatkan kita pada firman yang sudah kita baca atau kita dengar dari guru sekolah minggu. Sebentar kita mau berdoa supaya firman ini boleh tertanam di dalam hati kita, kemudian berbuah-buah, buah yang manis dan besar. Iya, tentu saja. Dan orang lain juga bisa menikmati buah-buah yang kita hasilkan. Mari kita berdoa. Tangan dilipat ya, Kak? Iya, tentu saja tangannya dilipat. Wah. Sudah lipat tangan, Nana? Sudah, Kak. Sudah tutup mata? Sudah juga. Nih, kalau nggak percaya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mendengarkan kisah tentang Zakeus. Dan biarlah kami hari lepas hari menjadi semakin sempurna di dalam pengenalan akan Engkau. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Entah kami di luar, entah kami menghabiskan banyak waktu di dalam rumah seperti pada saat ini, kami tetap tahu apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, pimpin setiap anak-anak-Mu supaya kami tetap memiliki sukacita yang tidak tergantung pada keterbatasan kami, tetapi biarlah kami memandang Tuhan Yesus yang akan memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, tetapi kami percaya penyertaan yang daripada Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan, pembelaan yang daripada Tuhan, bahkan berkat-berkat akan turun ke atas setiap kami. Tidak hanya kami saja, tetapi juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati kota kami dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.